Selamat datang di Rumah Bahagia. Senang kembali, saya Adri Basuki bersama teman-teman. Ketemu lagi, dan semoga hari ini kita bisa sama-sama berbagi tentang apa yang harus kita persiapkan untuk tahun 2021 mendatang. Ada banyak cerita, ada banyak kisah, dan ada banyak hal-hal yang bisa kita persiapkan agar kita senantiasa mampu menyambut 2021 dengan jauh lebih baik, jauh lebih tenang, dan jauh lebih nyaman. Dan terima kasih untuk semua sahabat bahagia yang sudah bersama-sama di Rumah Bahagia, belajar bersama dan berproses bersama. Semoga apa yang kita sharing pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk semua teman-teman, kita sama-sama belajar berproses. 2021 akan datang sebentar lagi, dan tentunya begitu banyak hal yang terjadi tahun 2020 ini yang mungkin saja membuat diri kita tidak nyaman, membuat diri kita resah dan gelisah. Terutama begitu banyak perubahan-perubahan yang tidak bisa dikendalikan dikarenakan efek pandemik. Tapi saya yakin ketika kita bisa menikmati saat sekarang ini, ketika kita bisa lebih menyelami diri kita dengan jauh lebih baik, kita punya waktu lebih banyak untuk mengenali diri kita, untuk berdamai dengan diri kita sendiri, dan mencoba menata hal-hal yang tertunda sepanjang tahun 2020 ini. Hari ini, saya ingin mencoba berbagi tentang life goals meditation, bagaimana kita membuat tujuan-tujuan hidup kita menjadi jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang, dan bisa mengurangi anxiety kita, mengurangi kekhawatiran kita akan apa yang mungkin saja terjadi di kemudian hari. Sebuah hal sederhana yang menurut saya bisa dipraktekkan oleh siapa saja, asalkan kita memiliki keyakinan bahwa segala usaha yang kita lakukan pasti akan mendatangkan hasil. Yang kita perlukan hanya sedikit sabar dan percaya bahwa kekuatan Sang Pencipta dan alam semesta akan selalu bersama kita. Ingatlah selalu bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 2020 ini yang sangat wajar untuk kita merasa tidak nyaman. Yang saya ingin ajak sahabat-sahabat semua adalah untuk bersama-sama kita melihat masa depan, kita melihat hari-hari yang akan kita jalani ini, setidaknya dengan sebuah rencana sederhana yang bisa membuat kita lebih fokus, sehingga mengurangi segala noise atau segala pikiran-pikiran buruk yang selama ini hadir ke dalam diri kita dikarenakan perubahan yang luar biasa terjadi di sepanjang 2020 ini. Apa saja yang bisa kita lakukan? Saya akan memulai dengan sebuah hal sederhana. Selalu ingat akan kekuatan nafas kita. Karena dengan kita bernafas dan menyadari nafas kita, mensyukuri nafas kita akan lebih memiliki kekuatan untuk bisa lebih dekat dengan diri kita, bisa mampu berpikir jernih, mengurangi anxiety kita, dan mengurangi pikiran-pikiran buruk yang senantiasa hadir dikarenakan perubahan yang terjadi. Untuk beberapa teman yang sudah terbiasa melakukan proses meditasi, melatih fokus pikiran dengan melatih nafas mungkin bukan suatu hal yang sulit. Namun ada beberapa teman-teman yang mungkin baru saja memulai proses perjalanannya. Dan saran saya yang paling penting adalah mencobalah untuk menyadari nafas paling tidak 5-10 kali hembusan nafas setiap harinya. Bisa ketika bangun tidur, atau ketika kita mau tidur. 5-10 kali tarikan nafas di pagi hari akan membantu kita untuk tidak reaktif terhadap apapun. Kita belajar jeda, kita belajar menikmati waktu kita, dan kita belajar mengenali diri kita. Di malam hari ketika kita ingin tidur, kita melakukan tarik dan hembuskan nafas 5-10 kali saja. Mungkin waktunya 5 menit maksimal. Menyadari nafas, mensyukuri nafas kita, itu akan membantu kita untuk menghilangkan energi-energi negatif yang terjadi dalam hidup kita karena mungkin bertemu dengan orang-orang negatif atau menghadapi kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan. Hal kedua yang bisa dilakukan agar kita lebih nyaman dengan diri kita sendiri, agar kita lebih nyaman dengan apa yang kita inginkan dalam hidup kita adalah belajar menulis. Menulis adalah mengaktifkan sensori kita, baik dari tangan kita, mata kita, otak kita,
untuk menuliskan atau untuk menerjemahkan apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran kita. Dengan melakukan journaling tersebut, itu akan membantu kita lebih fokus dan lebih tenang, lebih nyaman untuk menjalani hidup kita. Mengapa demikian? Karena dengan kita menuliskannya dengan sepenuh hati, dengan serius, dengan penuh rasa, kita akan membantu otak kita, pikiran kita untuk terus fokus dengan apa yang sudah kita pikirkan. Tentunya saya yakin begitu banyak dari kita memikirkan banyak hal, memikirkan begitu banyak tujuan-tujuan hidup yang ingin dicapai. Saran saya, tuliskanlah itu pada sebuah notes atau agenda atau buku atau mungkin juga bisa di handphone, dan rajinlah membacanya setiap pagi atau sebelum tidur. Dengan melakukan hal itu, otak kita dan alam bawah sadar kita akan selalu fokus untuk kembali pada tujuan yang sudah kita tentukan. Sehingga bukan berarti kita tidak memikirkan hal-hal lain. Tapi ketika ada hal-hal yang tidak penting, kita bisa kembali lagi pada apa yang kita ingin tuju, terutama di 2021 mendatang. Mengapa menuliskan itu menjadi penting? Perjalanan saya dimulai ketika saya dulu harus membuat diary oleh ayah saya. Awalnya saya juga tidak mengerti kenapa saya harus membuat hal itu. Tapi lama-kelamaan saya mengerti. Beberapa tahun setelahnya, ketika saya membaca kembali tulisan-tulisan saya menyadari bahwa hampir semuanya bisa terwujud karena saya selalu fokus dengan apa yang saya inginkan atau apa yang ingin saya capai. Itu adalah kekuatan alam bawah sadar kita, kekuatan alam semesta, energi di sekitar kita yang memudahkan kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Jadi sejak saat itu, saya merasa menuliskan apa tujuan hidup saya bukan suatu hal yang aneh. Malah itu akan mengingatkan saya di tengah-tengah banyaknya aktivitas, karena dalam perjalanan hidup kita akan banyak bertemu dengan kondisi-kondisi baru, manusia-manusia baru yang akan memalingkan diri kita sedikit dari tujuan-tujuan hidup kita. Dan dengan menuliskan hal-hal yang kita inginkan, itu sebenarnya hal yang sederhana. Sehingga jikalau berkenan dan jikalau ingin sama-sama belajar, tulislah semua tujuan-tujuan hidup kita yang akan membantu kita untuk mencapai dan untuk fokus terhadap apa yang kita inginkan. Lakukanlah ini di setiap pagi. Pastikan ketika menuliskannya, kita dalam kondisi yang rileks, jendela kamar kita buka, kemudian kita mungkin menyiapkan air putih, tenang, bisa diiringi musik yang bisa menenangkan pikiran kita, dan mulailah menulis tujuan-tujuan dalam hidup kita. Sebuah langkah sederhana yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ketika kita menuliskan tujuan-tujuan hidup kita, pastikanlah ketika kita menuliskannya, kita memiliki rasa yang positif, kita tenang, kita merasa damai, kita merasa cukup mengenal diri kita. Ketika kita menuliskannya, pastikan juga kita berusaha untuk tidak berpikir hal-hal negatif. Karena tujuan hidup ini seharusnya adalah hal yang baik, dan seharusnya juga bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan mobilitas yang tinggi, saya juga menyarankan untuk teman-teman mungkin men-save atau menuliskannya juga di handphone atau di foto agendanya untuk sering dibaca-baca ketika kita memiliki waktu kosong, sehingga fokus pikiran kita akan tetap tertuju pada tujuan hidup kita. Yang berikutnya yang paling penting adalah ingatlah untuk selalu menuliskan apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Karena tujuan hidup adalah mencoba mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Dan rahasia alam semesta ini, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita juga harus berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Karena demikianlah perjalanan kita, atau demikianlah hal-hal yang diajarkan Sang Pencipta untuk kita. Itu akan membantu kita untuk lebih cepat lagi untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kita, terutama di sepanjang tahun 2021 nanti. Sahabat bahagia, kurang lebih itu adalah sebuah cara-cara sederhana bagaimana kita menuliskan life goals kita dan bagaimana kita fokus terhadap apa yang kita inginkan di tahun 2021. Coba lakukan ini secara teratur
mulai dari 21 hari, kemudian mungkin 3 bulan, dan rasakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita. Ini bukanlah suatu hal yang magis. Ini adalah bagaimana kita melatih dan mentrain otak kita, alam bawah sadar kita yang akan mempengaruhi perilaku kita, cara pandang kita, dan bagaimana kita lebih menikmati waktu sekarang ini dan lebih menikmati proses-proses di dalam kehidupan kita. Sahabat bahagia, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih kita telah belajar bersama. Kelas Life Goals Meditation, untuk teman-teman yang ingin melatihnya lebih dalam lagi, saya akan membuatnya di website Rumah Bahagia, www.roemahbahagia, yang teman-teman bisa tonton kapan saja sesuai dengan waktu dan keinginan yang teman-teman inginkan. Sekali lagi terima kasih dan semoga berkenan untuk like, subscribe, atau sharing hal ini dengan teman-teman atau keluarga yang membutuhkan, dan semoga kita bisa tumbuh bersama dan bangkit bersama menghadapi apapun yang terjadi di 2021. Sahabat bahagia, selamat berproses dan terus menjalani hari.